Cuma ngebut kan deket tuh. Sabtu 18 Juni 2022. Hari ini adalah hari di mana aku memutuskan untuk mendaki ke sebuah bukit indah bernama Bukit Malang. Bukit Malang ini masih terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani atau yang biasa kita kenal dengan istilah TNGR. Aku pergi tanpa persiapan, karena baru tadi malam aku diajak begitu mendadak oleh keponakanku yang secara kebetulan akan mendaki bersama teman kuliahnya. Ya, karena begitu banyak problematika hidup yang kualami, aku rasa aku butuh refreshing, dan kupikir mendaki adalah salah satu opsi yang paling tepat untuk hal ini. Aku mulai perjalanan dari rumah sekitar pukul 8.30 dan sampai di Sembalun sekitar pukul 9. Kami sempat istirahat menikmati secangkir kopi di tempat ini. Kita istirahat dulu, mentelah kalau bahasa Lomboknya istirahat itu. Di belakang ada Mr. Jack. Nah, Mr. Jack yang akan menghidupkan perjalanan. Dia suka ngelipat jalan 70 kilo per meter, per menit, per jam. Di Sembalun, tanjakan. Mantap kan? Ini Sembalun adalah tempat yang sudah sangat terkenal dengan sejuta keindahan di dalamnya. Oleh karena itulah, menikmati secangkir kopi di pinggiran kebun atau sawah Sembalun itu adalah salah satu keistimewaan. Tapi sayang, lagi asyik-asyiknya menikmati kopi, temannya keponakanku yang menyadarkan pendakian kita kali ini, ia menelpon. Ia bilang bahwa ia dan dua rekan lainnya sudah menunggu kami di suatu tempat. Ya, mau tidak mau kami harus buru-buru, dan tentu saja kami tancap gas beberapa detik kemudian. Lihat sini dong. Gas. Dan aku videoin. Sekitar pukul 11.00 kami tiba di parkiran. Kami langsung registrasi dan rehat sejenak, bersuah foto, pergi ke kamar kecil dan lain sebagainya di tempat ini. Hingga pada akhirnya pukul 11.30 kami memulai pendakian. Perjalanan kali ini kami mulai dengan semangat yang menggebu-gebu. Kami ingin mencapai ketinggian. Naluri kami ingin menikmati keindahan ciptaan Tuhan di atas sana. Mantap. Aku sempat ngobrol dengan petugasnya perihal waktu pendakian. Aku mendapatkan informasi bahwa kita bisa tempuh perjalanan ini dalam 2 atau 3 jam saja, asal tepat katanya. Karena itulah aku berpikir bahwa perjalanan kali ini tidaklah terlalu lama dan ekstrim. Hingga beberapa waktu kemudian, aku sadar bahwa ekspektasiku salah. Bahkan setelah sejam perjalanan, aku belum berhasil sampai di pos 1. Kami baru sampai di pintu masuk hutan yang diberi julukan Gerbang Rimba. Kami istirahat sejenak di tempat itu dan memutuskan melanjutkan perjalanan beberapa menit kemudian. semangat. Wah, sejam. Senyum beliau. Muraan apal kitab kuning daripada baik jodoh. Aduh. Belum punya istri, biarkan keponakan yang Duh, keponakan berarti. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, kami akhirnya tiba di pos 1. Dan di sana kami bertemu dengan mata air satu-satunya di jalur ini. Mata air cinta namanya. Kami istirahat lumayan lama di sini, menikmati segarnya air murni dari alam, sholat, mengisi air untuk keperluan di atas nanti. Oh ya, buat kalian yang mendaki melewati jalur ini, kalian harus memastikan bahwa persediaan air kalian sudah cukup, karena mata air hanya ada di tempat ini. jangan lupa sholat sebelum Anda disolatkan. Kita di sekitaran mata air cinta ya. Beginilah suasana sungainya, mata airnya. Sini sangat alami, no plastik. Buat teman-teman yang ke gunung, jangan lupa jangan cemari apapun alam dengan sampah gitu. Kita mau turun ke airnya dan ya, ini dingin banget, segar sekali. Halo bro, woi ngantuk. Setelah selesai dengan semuanya, kami melanjutkan perjalanan. Perjalanan selanjutnya membuatku bertanya-tanya, di manakah akhir dari hutan ini? Bahkan setelah 3 jam perjalanan, kami belum melihat ada tanda-tanda akan keluar dari hutan. Ya, jalur ini memang rindang,
tetapi agak sedikit membosankan karena mungkin 80% dari perjalanan adalah menyisiri hutan demi hutan. Tapi kami sadar, kami punya semangat yang tinggi untuk menyatu dengan alam. Kami ingin menikmati keindahan di depan sana. Keindahan itu telah menunggu kami. Itulah yang membuat kami tetap semangat dan melupakan penat dan bosan kami. Hingga setelah beberapa lama, kami tiba di pos 2. Akhirnya pos 2 Raja Rimba. Di tempat ini kami tidak melakukan banyak hal. Kami melanjutkan perjalanan karena kami sadar betapa banyak waktu yang telah kami habiskan sebelumnya. Pada akhirnya pukul 5.00 kami sampai di pos 3. Pos ini adalah pos terakhir sebelum bukit yang menjadi tujuan kami, Bukit Malang. Di pos 3 ini kami memilih istirahat dan memasak mie instan, sekedar untuk mengisi perut kami yang sudah mulai keroncongan. Hitung-hitung sebagai tenaga untuk menaklukkan tanjakan terakhir menuju Malang. Guys, 50 meter tanjakan terakhir. Akhirnya 1919. Welcome. Sekitar pukul 17.30 kami sampai di lokasi. Kami langsung prepare, sholat dan menyiapkan segalanya sebelum malam tiba. Saat sampai di lokasi ini, kami belum bisa menikmati bukit ini secara penuh. Itu karena di sekitarnya masih tertutup kabut yang pekat. Ya, itulah suasana gunung pada umumnya menjelang malam tiba. Buat kalian yang bertanya-tanya tentang jalurnya, jalur Malang ini memang tidaklah terlalu terjal. Jalurnya sangat rintang, hanya saja panjang dan jaraknya yang cukup membuat tenaga terkuras. Tapi nggak apa-apa, semuanya akan terbayar dengan sendirinya saat sampai di lokasi perkampingan. Dan saat sampai nanti kita akan mengerti bahwa betapa berharganya sebuah perjuangan. Kami melewati malam ini dengan gembira, mengisi setiap detik dengan berdialog, berdiskusi, dan tak jarang bergelak tawa. Guys, inilah menu. Ini mie tiga merek jadi satu. Oplosan. Jus beli nih. Bang, jus beli bang. Oke bro, mantap. Mantap bro. Ini jus beli nih. Pakis. Apa tuh tadi? Mari kita lihat. Ya, kiri, kanan, kiri. Wah, mantap coy, hebat Anda ini. Prestasi memang. Satu bukit ini nggak ada yang bisa begitu ini. Luar biasa. Gimana? Oh, ASMR. Mantap. Dapat penghargaan tablik satu ini. Subhanallah. Sesuai dengan ekspektasiku sebelumnya, ciptaan Tuhan satu ini memiliki aura kedamaian yang begitu berkesan bagiku. Dinginnya angin malam beradu dengan nyanyian alam menghasilkan suatu keadaan yang sangat menenangkan di tempat ini. Beginilah aktivitas kita jam 3 malam. Selamat malam menjelang pagi. Ada turun nomor. Ini sangat dikit guys. Mobil kan. Aku jam 11 Tapi sangat menenangkan jiwa dan raga. Bagi kalian yang punya masalah hidup, masalah beban pikiran, ditinggal menikah salah satunya, silahkan datang ke tempat-tempat bukit-bukit, ngecamp bersama, dan itulah the real paradise. Selamat datang di 1919 MTPL, Bukit Malang di pagi hari. Pagi yang cerah ini membuatku takjub. Keindahan alam dan apa yang tersembunyi saat aku baru datang kemarin, semuanya terlihat dengan jelas di depan mata. Bukit, hutan, gunung, laut, kabut, dan lainnya. Sungguh tak cukup bagiku 1, 2, atau 3 hari untuk menikmati semuanya. Guys, selamat pagi. Inilah pemandangan dari puncak Malang 1919 MDPL. Itu matahari mau terbit dan itu perkotaan. Di belakang kita itu pohon-pohon yang kayak siluet gitu, mantap pokoknya. Di belakang kita Gunung Rinjani. Di sana ada Gunung Rinjani, guys. Ketika masalah banyak, dompet tidak ada isinya, pergilah ke gunung, maka kau akan menemukan kedamaian. Hai. FYI, dari Malang aku diajak teman baru yang kukenal di sana untuk berkunjung dan bersuap foto di Bukit Top Kondo karena jaraknya sangat dekat dari Bukit Malang, 1937 mdpl tingginya. Di sana aku baru sadar, ternyata aku dapat bonus. Niatku hanya mendaki Bukit Malang, tapi yang kudapatkan 2 surga dunia, Bukit Malang dan Bukit Top Kondo. Bukit Top Kondo ini sangat indah, dan ya, aku harus mengakui, otakku tak cukup kuat untuk merangkai kata-kata menjelaskan betapa berharganya ciptaan Tuhan. Terima kasih bagi kalian yang menonton video ini.
Semoga suatu saat kita bisa mendaki bareng. Terima kasih. Buat kalian yang belum pernah naik gunung, kalian harus coba guys. Karena dari sanalah kita tahu bahwa rumitnya perjuangan akan ada hasil yang memuaskan di depannya. Cielah. Bye bye.